Pak Uda ada yang mau disampaikan? Cukup. Belum ya, masih ada 2-3 lagi. Ada satu peserta yang terlambat karena harus mendapatkan surat negatif swab. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia PGHRI, kepada Bapak R. Sutopo Yuwono SPD, Ketua Umum PGHRI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 10 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, anggota dan seluruh anggota, serta Ketua Panja GTK Honorer Ibu Agustina Wilujeng beserta anggota wakil dan anggota yang kami hormati. Kami mengapresiasi Panja GTK Honorer dan Komisi 10 yang mengundang kami kembali di Komisi 10 DPR RI sebagai wujud komitmen dan perhatian yang sangat tinggi bagi kesejahteraan dan status kepegawaian kami honorer non kategori, di mana keberadaan kami sejak 2005, 1 Januari 2005 sampai saat ini belum mendapat pengakuan dan legalitas dari pemerintah. Bayangkan Bapak Ibu. Namun demikian, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan Panja dan pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota yang telah gigih memperjuangkan permohonan 1 juta P3K sehingga terbit berbagai macam regulasi, perpres, permen, dan kemudian bahkan pelatihan P3K dan kuota 1 juta yang memberi kesempatan bukan hanya saja bagi K2, namun bagi kami honorer non kategori. Maka izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini memohon kepada pimpinan Panja, pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota yang hadir, baik itu secara fisik maupun virtual, untuk memperjuangkan permohonan kami mumpung ada masa tunda pelaksanaan rekrutmen 1 juta honorer. Adapun berbagai macam kebijakan telah terbit atas perjuangan Komisi 10 dan pemerintah. Dan terbaru lahir Permen nomor 26 dan 27 terkait dengan beberapa regulasi turunan dari PP 49. Namun demikian belum terbit Permen PAN RB yang mengatur passing grade atau batas kelulusan. Maka izinkan kami menyampaikan beberapa poin tambahan usulan besar harapan dapat atas perjuangan Komisi 10 dapat memberikan kemudahan bagi seluruh honorer. Yang pertama, kami mohon Komisi 10 dapat menindaklanjuti permohonan kami pada rapat-rapat Panja yang terdahulu, yaitu terbitnya Permendikbud, Permen PAN RB, Perkab BKN atau Keputusan Presiden sebagai turunan PP 49 tahun 2018 yang menjadi payung hukum honorer non kategori, karena selama ini keberadaan kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengikuti rekrutmen ASN. Kemudian honorer non kategori baik pendidik dan kependidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Guru, baik guru kelas, guru mapel, bahasa Jawa, bahasa Inggris, agama, dan tenaga kependidikan baik penjaga sekolah, operator sekolah, kami mohon dapat diperjuangkan untuk dapat mengikuti rekrutmen P3K di tahun 2021. Bila mana tidak memungkinkan di tahun 2021, kami mohon dapat diperjuangkan di tahun 2022, tahun anggaran APBN berjalan. Kemudian kami mohon di masa tunggu ini adanya penambahan kuota untuk memenuhi kekurangan 1 juta kuota guru yang saat ini sudah ditetapkan Permen RB sekitar 530.000. Besar harapan kami karena beberapa daerah itu terdapat kekurangan kuota yang diusulkan di daerah
atau minimnya usulan kuota dari daerah, khususnya misalnya kemarin dari Kebumen Bapak Ibu, guru agama dari kuota yang ada 400 hanya diusulkan 5, sehingga bukan hanya anggota, bahkan ketuanya saja pun tidak bisa mengikuti rekrutmen P3K. Nah, karena itu besar harapan dapat pada masa tunggu ini dapat menjadi penambahan kuota bagi usulan daerah yang sedang proses berjalan dapat diterima dan ditambahkan untuk melengkapi kekurangan 1 juta guru. Kemudian kami mohon adanya kepastian payung hukum sumber penggajian dan tunjangan P3K berasal dari APBN, karena banyak daerah yang akhirnya menjadi ragu. Yang kedua, mohon segera mengumumkan pendaftaran seleksi P3K tahap 2 di tahun 2021 ini pada portal SSCN BKN paling lambat 1 Juli agar jadwal rekrutmen P3K dapat berlangsung selama 3 kali, Agustus, Oktober, Desember. Karena bila mana lebih dari akhir Juli, nanti takutnya kesempatan 3 kali bagi kami akan berkurang. Kemudian selama masa tunggu kami mohon dapat memperjuangkan keringanan passing grade. Jangan sampai lebih dari ambang batas kelulusan di tahun 2019. Syukur ada keringanan bonus poin yang memberikan kemudahan bagi teman-teman honorer non kategori, bahkan secara umum akan mencapai ambang batas kelulusan. Karena tidak semua honorer juga memiliki sertifikat pendidik, maka kami mohon honorer yang memiliki akta 4 mendapat bonus poin sebagaimana pemilik sertifikat pendidik yang mendapat bonus poin sampai 100%. Mohon ini dapat diperhatikan dan diperjuangkan sungguh-sungguh agar mendapat rasa keadilan antara pemilik sertifikat pendidik dan pemilik akta 4, karena sejatinya akta 4 itu juga dulu digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sebagai guru untuk mengajar di instansi pemerintah. Rasio yang kami mohon sebetulnya bila mana sertifikat pendidik mendapat keringanan bonus poin 100% pada kompetensi teknis, kami mohon pemilik akta 4 juga mendapat keringanan bonus poin dengan rasio 25%, 50% atau 25% dengan masa pengabdian 5 sampai 20 tahun. Mohon dapat diperjuangkan karena itu merupakan faktor utama yang bisa membantu kelulusan teman-teman honorer. Kemudian di poin berikutnya adanya pelatihan seleksi P3K bagi formasi jabatan guru yang belum terakomodir formasinya. Juga nantinya ke depan pelatihan P3K ini juga untuk tenaga kependidikan baik itu TU, pustakawan, tenaga laboran, penjaga sekolah, juga keringanan syarat karena rata-rata penjaga sekolah, pustaka, kemudian operator ijazahnya hanya SD, SMP, SMA atau minimal diberikan kemudahan keringanan syarat ijazah tidak terlalu tinggi, harus berstandar S1. Kemudian selama masa tunggu adanya peningkatan kesejahteraan yang bersumber APBN. Harapan kami sumber dana APBN ini bisa ditransfer langsung ke rekening honorer secara langsung menggunakan rekening penerima BSU Kemendikbud atau BPJS Ketenagakerjaan yang kemarin di masa pandemi kami terima dari pemerintah, yang sangat kami rasakan secara langsung, di mana bila mana kami menerima bantuan BOS walaupun sudah ada kenaikan 50% fleksibilitas penggunaan dana BOS, namun itu di lapangan sangat mengganggu dana operasional sekolah Bapak. Maka mungkin peningkatan kesejahteraan dari sumber APBN yang langsung entah itu 300, 500 secara bertahap akan sangat kami rasakan, mohon dapat diperjuangkan. Kemudian nomor 4, bisa dipercepat Pak. Terkait formasi jabatan honorer non kategori tenaga kependidikan yang belum diakomodir, bila belum diakomodir di tahun 2021, mohon diperjuangkan terbitnya surat edaran GTK Kemendikbud atau Menpan RB yang menjadi payung hukum formasi jabatan tenaga kependidikan pada tahun 2021, sehingga di tahun 2022 bukan hanya tenaga guru dan tenaga kependidikan dapat juga mengikuti rekrutmen ASN P3K ini dengan keringanan syarat yang sama sebagai poin keringanan di atas. Kemudian yang terakhir, kami mohon setelah menjadi P3K sebagaimana Undang-Undang Guru dan Dosen
kemudian beberapa undang-undang sebagaimana terlampir pada naskah akademis kami, mohon menjadi leg spesialis. Komisi 10 dapat memperjuangkan P3K yang sudah mengabdi 2 tahun ini dapat diperjuangkan untuk dapat mengikuti rekrutmen CPNS bagi honorer yang sudah berusia 35 tahun dan menjadi P3K sebagaimana naskah akademis terlampir. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih sekali. Sebenarnya sudah banyak sekali perjuangan Komisi 10 Panja dalam memuliakan kami. Kami sudah mengikuti pelatihan P3K dan sebentar lagi kami akan mengikuti rekrutmen P3K. Ini merupakan upaya perjuangan Bapak Pimpinan Komisi 10 Panja yang memuliakan honorer non kategori di seluruh Indonesia. Semoga akan ada kabar baik lagi yang memudahkan kami lolos di seleksi P3K tahun 2021 ini. Oleh karena itu tadi beberapa pengurus selain menyampaikan terima kasih juga mohon doa restu bila mana kami bulan Agustus, Oktober, Desember mengikuti rekrutmen P3K. Mohon doa restu para pimpinan Komisi 10 Panja agar kami dapat lolos dan dapat bersilaturahmi lagi dalam kondisi kesejahteraan dan status kepegawaian yang lebih baik. Oleh karena itu, izinkan pula sebagai rasa terima kasih nanti kami menyampaikan penghargaan seperti bagaimana biasa rasa terima kasih kami sebagaimana visi misi tercapainya beberapa kebijakan untuk menyampaikan penghargaan kepada pimpinan komisi atau pimpinan Panja yang telah memperjuangkan permohonan kami. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Bapak R. Sutopo Yuwono SPD, Ketua Umum PGHRI. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Persatuan Guru Seluruh Indonesia PGSI, Bapak Dr. Muhammad Fattah MPD. Pak Fattah, mungkin kalau tidak bisa berpindah ke tempat yang mic-nya bisa, Pak. Ya, bisa. Silakan. Nah, 5 menit ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada Yang Mulia Ibu Pimpinan Sidang dan juga Ketua Komisi 10 Mas Huda, juga Wakil Ketua Komisi 10 Mas Fikri. Salam hormat. Dan juga kepada anggota Dewan, anggota Panja yang berbahagia, sekaligus peserta sidang hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah bisa hadir pada hari ini karena syukur, karena nikmat dari Allah SWT. Sebelumnya mohon maaf, saya datang sangat terlambat, ya, sangat terlambat karena kami baru dapat informasi. Oh iya mah, bonekanya beli di mana?